Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membawakan materi ekuitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu Tri Agus Syaputra, Rafsanjani Malewa, Debi Rahmadina, dan Satalini. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Sederhananya, pengertian ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuiditas dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Sementara itu, dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Tujuan penyajian ekuitas. Pada umumnya, tujuan pelaporan ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah: pertama, sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengambilan modal setoran kepada pemegang saham. Yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Baik, selanjutnya mengenai modal setoran. Modal setoran terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, modal yuridis. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa semua harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Tujuan penyajian modal yuridis ini yakni untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Yang kedua, modal setoran lainnya. Dalam hal tertentu, nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri. Karena tidak bermakna ekonomik, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal. Penerbitan saham tanpa nilai nominal ini dapat menimbulkan persoalan khususnya dalam hal perusahaan dilikuidasi karena akan sulit untuk menentukan dasar pembagian kekayaan perusahaan. Saham tidak dapat diterbitkan kalau dijual dengan harga di bawah nilai nyata ini. Nilai nyataan akan berfungsi sebagai modal yuridis. Selanjutnya, pengertian laba komprehensif. Laba komprehensif merupakan laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai barometer keberhasilan perusahaan. Biasanya, laba komprehensif ini bisa ditemukan dalam laporan laba rugi komprehensif. Di dalam laporan laba rugi komprehensif tercatat bagaimana kinerja keuangan perusahaan dalam hitungan laba bersih. Laporan ini sendiri berfungsi untuk investor dalam mengetahui kesehatan finansial dari sebuah perusahaan sehingga bisa memprediksi arus kas perusahaan untuk di masa mendatang. Adapun kegunaan laporan laba komprehensif. Laporan laba komprehensif atau yang resminya biasa disebut laporan laba rugi komprehensif sering dijadikan acuan untuk profit di masa mendatang untuk sebuah perusahaan, nilai investasi, hingga kekayaan perusahaan itu sendiri. Dari laporan ini setidaknya ada 3 kegunaan yang bisa didapatkan, yakni informasi untuk investor. Seperti yang telah saya katakan tadi, laba komprehensif ini bisa dijadikan acuan untuk arus kas di masa mendatang. Hal ini sering menjadi patokan dalam harga jual saham ataupun dividen perusahaan di masa mendatang. Evaluasi untuk perusahaan. Laporan ini juga bisa digunakan untuk evaluasi perusahaan dalam mengukur tercapai tidaknya target perusahaan. Adapun beberapa elemen laporan laba rugi komprehensif seperti konsep laba lainnya, dalam laporan laba rugi komprehensif juga memiliki elemen-elemen tertentu yang mempengaruhi hasil laporan. Elemen tersebut adalah elemen beban dan elemen penghasilan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kedua elemen tersebut. Yang pertama, beban. Elemen beban
Di dalam laporan ini memiliki artian adanya penurunan dari manfaat ekonomi di dalam periode waktu tertentu. Penurunan ini nantinya bisa menyebabkan beban utang perusahaan bisa menjadi melonjak naik dan aset neto menjadi turun. Yang kedua, elemen penghasilan. Berbanding terbalik dengan beban, elemen penghasilan memiliki artian adanya kenaikan manfaat ekonomi di dalam periode tertentu. Hal ini ditandai dengan turunnya nilai utang berdasarkan dari bisnis perusahaan dan adanya kenaikan aset. Penghasilan adalah adanya kenaikan manfaat dalam periode waktu tertentu yang ditandai kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan aset dan penurunan hutang yang dihasilkan dari bisnis perusahaan, bukan pemilik modal. Adapun jenis laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif sendiri bisa disajikan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan akan informasi yang mudah dicerna oleh mereka yang melihat laporan keuangan tersebut. Selain ada beberapa cara penyajiannya, perusahaan sendiri juga dibebaskan dalam mendistribusikan istilah-istilah penulisan untuk diubah ataupun dipakai sesuai dengan penulisan urutan yang diperlukan. Lagi-lagi, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pembacaan dari laporan keuangan perusahaan. Jika dikategorikan, laporan laba rugi komprehensif ini bisa dibagi menjadi dua jenis model. Model yang pertama yaitu model tunggal dan yang kedua model ganda. Model tunggal ini dapat dicirikan jika laporan yang disediakan hanya satu laporan saja. Di dalam laporan tersebut tersaji beberapa data yang dibutuhkan seperti biaya keuangan, pendapatan dihasilkan, beberapa bagian laporan laba rugi berdasarkan entitas asosiasi, jumlah laba ataupun rugi yang telah dikurangi oleh beban pajak, hasil laba rugi hingga total laba rugi komprehensif itu sendiri. Model ganda ini adalah penyajian laporan dipilih menjadi dua laporan. Satu laporan akan membahas mengenai laporan laba rugi yang sedang berjalan, sedangkan laporan lainnya adalah laporan laba rugi komprehensif berdasarkan pendapatan komprehensif. Pada laporan tersebut akan berisi beberapa bagian seperti pendapatan yang diperoleh, beban pajak, beban pendapatan laba ataupun rugi dari ventura atau entitas sosial, jumlah laba ataupun rugi yang telah dikurangi oleh pajak hingga total laba ataupun rugi perusahaan itu sendiri. Baik, itulah pembahasan tentang laporan laba rugi komprehensif.